Seorang wanita yang masih menggunakan seragam pramuka ditemukan sudah tak bernyawa. Dalam pengungkapan kasus ini ternyata sempat membuat pihak yang berwajib kewalahan. Di tanggal 22 Agustus 2023 pagi hari, seorang lelaki bernama Argus warga Ulicani sedang memberikan makan ikan bandeng di tambaknya. Namun saat itu dirinya menyadari ada sesuatu yang aneh, bahkan merasa terlihat ada sesuatu yang terapung. Saat didekati dirinya kaget melihat sesosok wanita yang masih menggunakan pakaian pramuka. Tak menunggu waktu lama lagi, Agus pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Tak lama pihak kepolisian pun datang dengan inapis melakukan penyelidikan dan membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Bahkan pihak kepolisian pun menyelidiki identitas korban dengan identifikasi sidik jari. Dari awal polisi yakin kalau ini adalah tindakan kriminal dengan ciri-ciri yang ada. Hingga akhirnya setelah diidentifikasi korban sendiri bernama Rika Indriani berusia 20 tahun. Bahkan pihak kepolisian sudah mengantongi alamat korban dan ternyata korban sendiri bukanlah seorang pelajar, melainkan sudah lulus sekolah. Saat pihak kepolisian datang ke rumah Rika, pihak keluarga memang menjelaskan kalau Rika sudah menghilang beberapa hari lalu. Saat Rika hilang dari rumahnya sendiri, pihak keluarga Rika pun sempat mencari Rika kemana-mana, bahkan sempat menghubungi orang pintar. Dan pihak keluarga pun sudah melaporkan kehilangan Rika ke pihak yang berwajib. Membuat selembaran kemana-mana ingin mencari Rika agar Rika bisa pulang, karena keluarga pun merasa tak ada masalah dengan Rika, hingga tak mungkin kalau Rika kabur dari rumah. Namun kini pihak keluarga pun masih ragu karena ternyata korban memakai baju pramuka sementara Rika sendiri memang sudah lulus sekolah. Pihak dari keluarga Rika pun langsung ke rumah sakit untuk melihat kondisi jasad Rika. Meski yakin ternyata kalau itu adalah Rika, namun tetap melakukan tes DNA yang hasilnya 99% kalau orang tua Rika memang yakin itu Rika. Setelah melakukan tes DNA ternyata jasad itu Rika, pihak keluarga menginginkan pihak kepolisian segera menangkap pelakunya dan dihukum seberat-beratnya. Setelah melakukan otopsi terhadap Rika, akhirnya pihak kepolisian pun mengembalikan Rika kepada keluarganya dan Rika dimakamkan di pemakaman keluarga. Usai melakukan pemakaman keluarga, pihak kepolisian pun menginterogasi keluarga Rika dan orang-orang terdekat Rika. Menurut keluarga Rika, pada hari itu hari Minggu, Rika pulang kerja, namun tak lama Rika pun keluar dengan motornya tanpa berpamitan. Keluarga pun tak tahu kemana Rika berada. Hingga saat Rika tak kembali membuat keluarga panik, mencari dan menelepon Rika namun tak ada tanggapan. Setelah akhirnya Rika tak pulang beberapa hari, akhirnya pihak keluarga pun melaporkan Rika dan tiba-tiba mendapatkan kabar Rika tak bernyawa. Rika sendiri adalah anak 5 dari 6 bersaudara, dikenal sebagai gadis yang ramah, tak pernah ada masalah dan tak pernah punya musuh. Menurut otopsi, Rika mendapatkan pukulan benda tumpul dan cekikan hingga lemas. Kini pihak kepolisian masih mencari siapa pelakunya. Pihak yang berwajib pun bekerja keras hingga akhirnya setelah 1 bulan, pihak kepolisian menemukan sesuatu di jejak digital handphone Rika. Tanpa ribut, pihak kepolisian melakukan penyelidikan secara diam-diam. Bahkan demi memuluskan penyelidikan, seorang Wakapolres langsung turun menyamar jadi kepala sensus. Ditemani kepala desa, Wakapolres tersebut bertanya banyak pertanyaan kepada pelaku yang dicurigai. Tak menunggu waktu lama lagi, Wakapolres itu yakin kalau pelakunya adalah orang yang diwawancara oleh dirinya. Seorang laki-laki berusia 26 tahun bernama Akrom Muzaki. Akrom sendiri diamankan tanpa perlawanan. Lelaki asal Pemalang ini mengakui perbuatannya. Saat itu Akrom mengakui dirinya ingin harta Lina, uang, handphone, emas, dan juga motor Lina. Diawali mereka berkenalan di sosial media dengan akun palsu dan Akrom pun memakai foto orang palsu. Mereka makin dekat, sering ngobrol dan merasa cocok satu sama lain hingga akhirnya janjian untuk bertemu. Mereka berdua jalan-jalan dengan motor, namun Akrom terus memakai masker. Pelaku pun deg-degan. Tak lama saat dirinya membuka masker tersebut, Rika sadar mereka berbeda. Yang di sosial media dengan aslinya adalah 2 orang berbeda. Saat itu Rika sempat kecewa, bahkan tak banyak bicara mengetahui kalau orang tersebut berbohong kepada dirinya. Saat Rika lengah, pelaku langsung mencekik, memukul, bahkan mertiat memperkaos Rika. Namun saat itu tak jadi karena satu hal, Akrom sendiri mencari tempat-tempat sepi untuk membuang Rika begitu saja, hingga akhirnya dirinya menemukan sungai. Akrom pelaku tersebut membawa uang, handphone, emas, dan juga motor korban. Kini Akrom diamankan dan menjalani persidangan, namun karena kasus ini baru, belum ada keputusan hakim. Menurut keluarga dari Rika sendiri, jaksa menuntut Akrom dengan hukuman mati atau seumur hidup.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.